Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Masih di bab 8 kelas 8 yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan belajar tentang prisma. Nah, prisma adalah sebuah bangun ruang yang sisi atas dan sisi bawahnya itu kongruen, artinya sama dan sebangun, dan dia itu saling sejajar. Kemudian sisi tegaknya itu bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, jadi kalau dalam prisma itu bagian alas dan bagian atasnya ini selalu sama ya, selalu sama, kongruen, yaitu sama dan sebangun. Kemudian bisa dari segitiga, kemudian segi 4, segi 5 dan seterusnya. Oke, sifat-sifat umum dari prisma, kalau kita tinjau dari sisinya itu yang tadi yaitu sebagai pengertiannya ya, bahwa prisma ini sisi atas dan sisi bawahnya kongruen, kemudian sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang, kemudian jumlah sisinya ini tergantung bentuk alas dan atasnya. Jadi kalau misalnya sisi alasnya ini segitiga, berarti jumlah sisinya ini ada 3 ditambah 2, jadi 5 ya. Ini 3 sisi pinggir-pinggirnya, kemudian 2 yaitu atas 1, bawah 1, jadi 5 jumlah sisinya. Kemudian kalau misalnya prismanya berbentuk alasnya segi 4 seperti ini, maka jumlah sisinya itu berarti ada 6 ya. 6 karena sisinya ini ada 4, sisi tegaknya ada 4, kemudian alas 1, atas 1, jadi 6 ya totalnya. Nah, itu jadi sisinya tergantung bentuk alas dan atasnya. Kemudian kalau misalnya kita tinjau dari segi rusuknya, sifat-sifat prisma itu adalah rusuk-rusuknya ini sejajar dan tegak lurus dengan alas ya. Jadi rusuk itu yang ini ya. Ini rusuk, ini dia sejajar, semuanya sejajar dan tegak lurus dengan alas. Ya, ini juga sama ya. Jadi rusuk-rusuk ini selalu sejajar dan dia tegak lurus dengan alasnya. Kemudian jumlah rusuknya ini tergantung bentuk alas dan atasnya. Ya sama ya seperti yang tadi. Jadi kalau misalnya alasnya ini berbentuk segitiga, maka rusuknya ini ada yang tegaknya itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian dari rusuk ininya itu ada 1, 2, 3. Kemudian ini juga 3 ya, jadi 9 rusuk ya untuk bentuk prisma yang alasnya segitiga. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita tinjau dari titik sudutnya, maka sifat prisma ini jumlah titik sudut tergantung bentuk alas dan atasnya. Nah, sama ya. Jadi kalau misalnya segitiga, ini titik sudutnya ada berapa sih? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya segini segi 4 berarti ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 8 ya. Oke, itulah sifat-sifat prisma ditinjau dari sisinya, rusuknya, dan titik sudutnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana jaring-jaring dari sebuah prisma. Nah, ini juga sama ya, tergantung dari jenis prismanya. Kalau prisma segitiga berarti jaring-jaringnya ada seperti ini ya. Ini salah satunya, jadi kalian boleh cari lagi jaring-jaring yang sesuai. Nah, kalau misalnya ini adalah A, kemudian ini B, dan ini C. Kemudian untuk sisi atasnya ini D, E, dan ini F. Maka ketika kita buat jaring-jaringnya, berarti di sini ini adalah sisi alas ya. Sisi alas berarti di sini adalah A, kemudian ini B, dan ini C. Nah, kemudian yang ini pasti sisi atasnya, berarti ini A sama apa nih? A sama D ya, berarti di sini pasti D. Kemudian B sama E, oh berarti di sini adalah E. Dan C ini sama F, berarti C ini nanti kalau kita sambungkan akan ke sini ya, sama F. Nah, berarti untuk sisi yang ini adalah AC. Awalnya dari rusuk AC, berarti kita tarik ke atas ke sini ya. Berarti ini apa nih pasangannya? A sama D, ini berarti D. Kemudian C sama F ya, berarti di sini adalah F. Nah, selanjutnya kalau ditinjau dari rusuk BC, berarti untuk sisi ke tegaknya ya, ini untuk sisi tegaknya adalah pasangannya B sama E ya, berarti di sini adalah E. Kemudian di sini C pasangannya sama F lagi. Oke, sama F. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk jaring-jaring prisma dengan bentuk alasnya segitiga.
Silakan kalian nanti boleh buatkan lagi jaring-jaring yang lain ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana luas permukaan sebuah prisma. Nah, di sini ada sebuah soal, diketahui sebuah prisma dengan alasnya berbentuk belah ketupat. Belah ketupatnya ini adalah ABCD ya, berarti dia kalau belah ketupat berarti dia segi 4 ya, segi 4. Dengan panjang AB-nya 10 cm dan diagonal AC 12 cm. Jika tinggi prismanya 13 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, kalau luas permukaan berarti kita tinggal hitung saja setiap sisi dari prisma ini luasnya berapa. Oke, untuk mempermudahnya kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini karena tadi belah ketupatnya itu ABCD, berarti yang alas ini kita tuliskan saja. Ini A, kemudian ini B, ini C, dan ini D. Nah, untuk yang atasnya ini misalnya E, kemudian ini F, ini G, dan ini adalah H. Nah, di sini kan tadi diketahui ya bahwa diagonalnya ini dulu ya. Di sini diketahui bahwa panjang AB-nya itu 10 cm. Oke, berarti kita gambarkan dulu ya. Di sini AB-nya adalah 10 cm. Kemudian diagonal AC. AC itu berarti dari A ke C ya. Kita tarik dulu garis dari A ke C. Ini panjangnya adalah 12 cm. Nah, jadi ini adalah 12 cm ya dari A sampai C. Kemudian di sini tinggi prismanya 13. Nah, tinggi itu adalah BD, CG, DH, dan AE itu semuanya sama. Jadi kita tuliskan saja di sini 13 cm. Nah, pertanyaannya tentukan luas permukaan prisma tersebut. Oke, kita tulis di sini luas permukaan prisma. Kita singkat LPP ya, luas permukaan prisma. Oke, untuk luas permukaan itu berarti kita hanya mencari luas dari seluruh sisi. Di sini kan ada 6 sisi ya. 4 sisi tegak dan 1 sisi alas dan 1 sisi atas ya. Karena sisi alas dan sisi atas ini sama, berarti kita tuliskan 2 dikali luas alas saja ya. Kita wakilkan dengan alas. Kemudian karena sisi tegaknya yang 4 ini sama, kita tuliskan 4 dikali sisi tegaknya, pilih aja salah satu. Misalnya yang ini ya, BCGD. Oke, luas BCGD. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung saja. Berarti ini 2 dikali luas alas. Nah, luas alas ini kebetulan dia adalah belah ketupat, sehingga kita harus mencari luas belah ketupat. Nah, untuk lebih mudahnya, alas ini kita pindahkan dulu ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Gambarkan ulang ya, supaya lebih mudah dan lebih kelihatan ya. Oke, ini seperti ini. Kemudian di sini ada diagonal 1, ini ada diagonal 2 ya. Misalnya ini adalah A, B, C, dan D. Jadi yang alas ini kita pindahkan ke sini ya. Tadi AB adalah 10, maka BC juga pasti 10, CD 10, dan AD 10. Karena belah ketupat itu sisinya sama. Kemudian tadi AC-nya 12 ya. Nah, misalnya ini akan ada perpotongannya antara 2 buah diagonal, berarti kita kasih aja titik O ya. Berarti karena AC 12 dan diagonal BD ini memotong tepat di tengah-tengah garis AC atau diagonal AC, maka AO ini adalah 6. Kemudian OC juga 6 cm ya, jadi setengahnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita perlu tahu diagonal BD berapa. Karena luas alas atau luas belah ketupat itu kan rumusnya D1 dikali dengan D2 kita bagi dengan 2. Nah, jadi D1-nya ini harus tahu dan D2-nya harus tahu. Di sini yang sudah kita tahu adalah D1 yaitu AC. Berarti D2-nya yaitu BD kita harus tahu juga. Nah, untuk mencari BD ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kalian boleh fokus ke sini misalnya ya. Nah, ini adalah segitiga OCD. Segitiga OCD ini adalah siku-siku di O. Sehingga nanti berlaku teorema Pythagoras. Berarti kita pakai dulu teorema Pythagoras ya. Dimana untuk mencari OD, ini kan yang belum tahu OD ya. OC sudah tahu, CD sudah tahu. Berarti kita cari OD-nya dulu. Atau setengah dari diagonal BD-nya. Oke, OD ini sama dengan akar
dari, nah ini karena dia bukan sisi miring, berarti kita carinya, tuliskan yang sisi miring dulu ya, berarti CD, oke, 10 kuadrat, kemudian dikurangi ya, karena sisi miring lebih panjang, maka kita kurangi saja dengan OC, OC itu 6, oke, 6 kuadrat. Nah berarti OD ini sama dengan akar dari 100, ini 10 kuadrat itu 100, dikurangi 6 kuadrat berarti 36. Nah berarti OD ini sama dengan akar dari 100 dikurangi dengan 36 itu 64. Nah berarti OD sama dengan akar dari 64 itu adalah 8 ya, sebab 8 pangkat 2 itu 64 atau 8 kali 8 64. Nah berarti sekarang kita tahu nih OD nya adalah 8. Nah karena OD ini setengah dari BD, maka OB ini berarti 8 juga ya. Nah berarti sekarang BD kita tahu 8 ditambah 8 adalah 16 cm. Oke, berarti di sini kita sudah tahu nih untuk luas alas dulu, 2 dikali D1 nya ini yang 12 ya, AC 12 dikali D2 nya ini BD 16, kita bagi dengan 2. Oke, kita tulis saja dulu ya. Lanjut kita ke sini ya, ke yang 4 dikali luas BCGD. BCGD ini adalah persegi panjang ya, karena BC ini tadi 10 ya, karena sama. Nah ini BC adalah lebarnya 10, CG ini panjangnya 13, berarti ini 13 panjang dikali lebar ya. Oh kita tulis dulu saja, panjang kali lebar. Oke, nah berarti ditambah 4, panjangnya tadi 13 dikali lebarnya itu 10. Nah selanjutnya tinggal kita hitung seluruhnya. Oke, ini 2 bisa kita coret ya, bisa kita coret. Kemudian 12 dikali dengan 16 hasilnya adalah 192. Kemudian ditambah dengan 4 kali ini 10 kali 13 130 ya. 4 kali 130 berarti 520. Nah sekarang berarti luas permukaannya kita tahu ya, 520 ditambah 192, jadi hasilnya adalah 712 ya, 712, betul nggak ya, 712 cm persegi, karena luas itu berarti satuannya persegi. Nah kalau misalnya ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Nih, nah jadi luas permukaan prismanya adalah seperti ini. Semua bentuk prisma ini sama ya langkah-langkahnya. Jadi tinggal kita buatkan seperti ini saja. Luas permukaan itu artinya seluruh sisinya ini kita cari luasnya dan dijumlahkan. Kebetulan ini disingkat karena alas dan atasnya sama. Kemudian untuk sisinya ini ada 4 buah dan besarannya atau luasnya pasti sama ya. Jadi kita singkat saja seperti ini. Oke, selanjutnya volume prisma. Nah, di sini soalnya sama seperti yang tadi, cuman permintaannya adalah volume prisma tersebut ya. Oke, gambarnya kita munculkan lagi seperti yang tadi ya. Nah, gambarnya seperti yang ini. Ini adalah A, ini B, C, dan ini D, ini E, F di sini ya, G, H. Dimana tadi AB-nya adalah 10, kemudian ini tingginya adalah 13, dan diagonal AC ini adalah 12. Oke, di sini permintaannya adalah tentukan volume ya, volume. Volume bangun ruang itu pasti luas alas dikali dengan tinggi. Oke, dikali dengan tinggi. Tadi kita sudah tahu bahwa luas alasnya ini adalah berapa ya? Nah, yang ini ya, luas alasnya itu yang ini, 192 ya. Berarti kita langsung saja pakai yang luas alas ini ke yang volume tadi. Oke, berarti luas alas 192 kita kalikan dengan tinggi 13 ya. Oke, berarti tinggal kita hitung saja. 192 dikali dengan 13 itu 2496 ya, cm kubik ya. Kalau misalnya volume berarti satuannya adalah kubik ya. Nah ini kalau misalnya ada kesalahan silahkan dikoreksi saja ya. Nah itulah
pembahasan tentang prisma dalam bangun ruang sisi datar materi kelas 8. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.